Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, netizen dimanapun tentunya kalian berada. Mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin. Allahumma amin. Tentunya berjumpa lagi dengan saya, Skor Hakim Medsos. Selamat datang bagi sahabat-sahabatku yang baru bergabung dan mendukung channel, dan saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang masih antusias untuk menyaksikan, menyimak kelanjutan episode demi episode pembahasan mengawal tentang absahat nasab Bani Ba'alawi yang sampai saat ini belum berkesudahan. Nah saudara, kali ini saya akan mengunggah video sekaligus menanggapi dari apa yang ada di dalam video, di mana video tersebut terjadi beberapa hari yang lalu, yakni di mana kegiatan yang tidak asing lagi yang mereka telah lakukan, yakni oleh kalangan oknum Habaib Bani Ba'alawi dengan organisasi FPI. Perlu kita ketahui bahwa FPI yang pertama, Front Pembela Islam, sudah resmi dibekukan oleh negara, dan tanpa mengubah daripada singkatan, mereka mengganti dengan nama Front Pembela Islam. Mungkin kalau terjadi kembali pembekuan yang dilakukan oleh Presiden saat ini yang terpilih, mereka juga akan tetap menggunakan singkatan FPI, akan tetapi akan berubah kalimat katanya. Mungkin akan menjadi Front Pejuang Islam. Nah, dari sini kita bisa melihat karakter yang tentu seperti mayoritas kita saksikan di kalangan orang-orang Yahudi. Kalau bahasa sederhana, bahasa yang simple adalah orang-orang yang ngeyel. Ya. Begitulah apa yang dilakukan oleh mereka yang saat ini menggunakan label organisasi FPI. Kalau kita perhatikan, kita cermati strategi, cara, metode yang mereka gunakan ialah wujud daripada orang-orang Yahudi Israel, di mana mereka awalnya tidak punya tempat, kemudian ada tempat, tidak ada negara, kemudian ada negara, bahkan ingin menguasai tempat orang lain dan negara orang lain. Cermatlah di sana. Nah, saudaraku, dalam hal saya menanggapi secara mayoritas dan keseluruhan dari aksi yang mereka tunjukkan, memang tidaklah semeriah, seramai apa yang mereka lakukan pada beberapa tahun yang lalu, di mana mereka menggunakan aksi 212. Mungkin ada keinginan membesar mereka atau menjadi sebuah bahan tolak ukur imam besar mereka bahwa aksi reuni 411 menjadi sebuah kajian tersendiri bagi mereka. Bagaimana antusias masyarakat terhadap organisasi mereka, bagaimana ketaatan masyarakat atas mandat mereka, sehingga kita bisa melihat dalam aksi tersebut tidaklah mungkin sesuai dengan harapan para Habaib Bani Ba'alawi, terlebih imam besar mereka yakni Habib Rizik. Saudaraku, tentu saya melihat hal ini memastikan bahwa mayoritas masyarakat Nusantara semakin cerdas dan percaya bahwa segala sesuatu itu butuh ilmu, butuh data yang valid, yang jelas. Oleh karena itu, kita bukanlah ingin mengedepankan rasa dengki, benci, atau kita mempunyai kepentingan tertentu, melainkan bahwa kita untuk menjaga marwah baginda Rasulullah SAW bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya mencatut nama baginda Rasulullah SAW. Maka hal itu wajib kita klarifikasi agar kita tidak salah dalam menentukan yang sebenarnya. Dan wujud dari kepedulian kita menjaga kebersihan, menjaga fitnah, menjaga daripada kemungkinan besar yang justru akan merusak daripada syariat-syariat kita. Di sisi lain, bahwasanya bagi kalian yang masih muhibbin, yang masih yakin, yang masih setia, yang masih terlebih bangga dengan seseorang yang tak mengerti data dan kepastian, sekali lagi itu hak asasi kalian. Tapi iktibar pembelajaran dengan banyak referensi perlu dibutuhkan agar kalian tidak salah dalam memilih dan tidak salah dalam melangkah. Saudaraku, mudah-mudahan tentu bagi kalian menjadi sebuah renungan apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi kalian jikalau memang ujung daripada intisari pembelajaran di dalam sebuah kaidah keilmuan yang bertumpu kepada orang-orang yang wirai dan orang-orang yang bisa tentu menerapkan dengan kezuhudan. Kalau kita melihat dari fenomena ini,
Terlebih orang yang menyandarkan dirinya, sambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Dari mana? Hadir dari mana? Objek yang bisa kita tarik untuk menyimpulkan bahwa mereka ini adalah golongan orang-orang yang diraih. Sementara mereka justru terang-terangan melakukan hal-hal yang jelas melanggar daripada syariat yang ada. Dan banyak kajian-kajian lain mengenai tentang apa yang mereka lakukan adalah bersimpangan, bahkan seolah-olah ingin membelokkan, ingin merubah satu kaidah dan syariat yang baru. Dan inilah harus waspadai. Kalaupun andai kata mereka orang-orang yang zuhud, dari mana unsur orang-orang zuhud bisa kita lihat dengan banyaknya lontaran-lontaran kalimat-kalimat yang tidak sama sekali mencerminkan kezuhudannya. Bagaimana mungkin orang-orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan suatu iktikad zuhud, akan tetapi mereka berbaur, gemar dengan perkumpulan-perkumpulan. Bahkan perkumpulan-perkumpulan tersebut condong lebih besar kamadorotannya daripada kemaslahatannya. Dari dua sisi tersebut, kalaulah mereka mengisbatkan diri untuk sambung nasabnya kepada baginda Rasul, maka cerminan itulah yang tidak sama sekali mereka pakai dan gunakan. Belum lagi tentang hal akhlak, belum lagi tentang tauladan, perilaku, ucapan, banyak tauladan-tauladan yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan tetapi kita tidak lihat untuk orang-orang yang terlebih oknum-oknum yang hobi dengan aksi-aksi yang berjilid-jilid, yang hobi memprovokasi, yang hobi untuk membuat satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Saudara, dalam hal ini Habib Hanif berapi-api menyampaikan daripada tujuan mereka dalam aksinya. Yang pertama, tujuan mereka ingin mengadili Jokowi bagaimana presiden yang memimpin kita selama 2 periode atau bahkan 10 tahun. Nah, saudaraku, yang jelas hemat saya, hal-hal semacam ini kalau kita cermati tidaklah asing, saudara. Bukanlah gaya baru, bukanlah hal-hal yang akhir-akhir ini saja terjadi. Orang yang bermuka dua, orang yang munafik, orang-orang di mana tentu terlebih olah-olah mereka merasa terzolimi karena hasrat keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Intinya di situ. Jadi mau habib, mau ulama, mau kiai, mau ustaz, yang model tipikal seperti ini bukan hal yang aneh, saudara. Bahwa kejadian terdahulu adalah pelajaran besar bagi kita. Bagaimana dari zaman ke zaman, dari periode ke periode, dari kepemimpinan ke kepemimpinan, luar biasa pembelajaran yang dapat kita petik. Salah satu contoh bagi kita generasi-generasi saat ini, mungkin kita tidak menyaksikan di dalam pemerintahan pada era Soekarno, tetapi kita merasakan bagaimana kita dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orang banyak ingin reformasi, ingin bertindak adil, ingin memakmurkan, ingin mensejahterakan. Mereka diangkat dengan sumpah, bahkan mengucapkan qasam, sumpah yang hakiki, di mana menyandarkan nama Allah dan dikuatkan oleh mereka dengan Al-Quran. Kan tetapi apa yang kita saksikan pada sumpah mereka? Jadi sekali lagi hal yang seperti ini bukanlah hal yang baru, saudara. Hingga kita ambil suatu garis kesimpulan. Ketika seseorang berhasil menyingkirkan presiden kala itu, apakah Indonesia makmur? Apakah jaya? Apakah masyarakat sudah merasakan apa yang mereka inginkan terlaksana? Biasa-biasa saja. Tidak ada yang plus, bahkan minusnya. Kalau saya berasumsi, di zaman era Orde Baru, berapa partai yang ada? Sehingga ketika di zaman reformasi, bermunculanlah seperti jamur partai-partai. Bahkan sampai 40 lebih partai yang ada di Indonesia. Dan kalau kita pikir secara logika, mereka yang dijadikan perwakilan-perwakilan rakyat yang sekian banyak itu semua digaji oleh negara. Dan tentu kalau kita mengharapkan suatu hal yang sempurna, tidaklah ada manusia yang sempurna. Kemudian beberapa periode kemudian, kita pun mengalami hal yang sama. Apa yang kita rasakan? Adakah kesejahteraan itu menonjol yang kita rasakan? Adakah perbaikan-perbaikan itu kita rasakan dengan sempurna? Saya rasa tidak. Dan yang terakhir, kepada beliau Bapak Joko Widodo, sampai 2 periode beliau memimpin. Banyak program beliau yang terlaksana, walaupun semuanya tidak. Akan tetapi jangan kita menjadi orang yang munafik. Segala sesuatu itu perlu proses. Berapa bandara yang beliau
Walaupun beliau hanya perancang, hanya eksekutor, pelaksana. Jalan tol Jawa Sumatera. Bagaimana kejadian yang ada di Papua? Di mana kala itu infrastruktur di sana terabaikan, bahkan harga bensin jauh jauh perbandingannya dengan kita pada mayoritas. Beda. Dan kalian secara tidak langsung adalah penikmat jalan tol. Kalian suka dengan menikmati apa yang menjadi sebuah pencapaian dari Presiden Joko Widodo. Banyaknya saluran-saluran seperti bantuan-bantuan kepada masyarakat. Ada lagi pembangunan IKN. Kalau soal perkara hutang piutang, kemudian ada orang-orang seperti investasi dan sebagainya, itu normal-normal saja. Apa yang kita permasalahkan? Sehingga saya garis bawahi lagi, bagi kalian jangan menjadi seorang munafik yang mencela, akan tetapi menjadi sebuah penikmat. Tidak ada manusia yang sempurna. Bukan hanya Pak Joko Widodo saja menjabat sebagai kepala negara yang mengatasi semua persoalan yang ada di Indonesia. Ada husnuzon, mungkin beliau bersih, mungkin beliau tidak neko-neko, mungkin beliau tidak korup, tetapi mungkin orang-orang yang ada di bawah, orang-orang yang paling dasar justru, mungkin ini yang bermasalah. Itu tidak bisa kita merumuskan, menghakimi kepalanya. Tidak bisa, saudara. Ketahuilah, kalau kita mau telusuri, kalau kita mau teliti, jangan kita hanya menghakimi dengan satu orang. Sekali lagi, bahwasanya saya membandingkan dari periode masa lampau, ketika Orde Baru tumbang, orang-orang yang bermulut besar diberikan kekuasaan. Diam 1000 kata dan bahasa. Orang-orang yang dahulu memprovokasi, orang-orang dahulu yang suara lantang ketika diberikan jabatan dan meja, diam tak berkutik. Itulah fenomena yang ada. Jangan dipungkiri. Apakah kalian, para habat, para organisasi FPI, akan seperti itu? Kalian mengatasnamakan agama. Jangan munafik. Saya tidak yakin kalian akan bersih. Saya tidak yakin kalian akan mampu untuk berbuat adil. Tidak yakin. Pahami di situ. Jangan kita berlagak sok pintar, jangan berlagak kita sok bersih. Akan tetapi eksekusinya nol. Saya katakan nol. Perhatikan untuk kalian. Seperti FPI Robito Alawiyah. Jangan kan kalian untuk mengurus negara ini yang berapa ribu pulang, yang berapa ribu suku bangsa. Kalian saja tidak becus untuk mengurus organisasi kalian. Anak buah kalian yang banyak melakukan hal-hal justru menciderai gelar yang kalian sandang, yang banyak dawir, yang banyak menghujat. Kalian saja tidak mampu urus organisasi kalian. Kok kalian mau ngopeni negara yang sebesar ini? Amat sangat pesimis. Jadi yang rasional, yang logis ketika kalian menuntut sesuatu hal yang kalian harapkan demi untuk tujuan kalian. Kalian punya tujuan, katakan saja kalian punya tujuan. Di dalam hal yang lain. Jadi intinya bahwasanya bagi kalian yang bersuara keras, yang suara lantang, bagi saya menilai kalian tak ubahnya. Seperti halnya karena kalian tidak kebagian kursi dan tidak kebagian roti. Yang akhirnya kalian berkoar-koar dengan ucapan-ucapan yang justru memprovokasi dan sebagainya. Sudah biasa fenomena seperti itu. Jangan pertontonkan kami dan jangan bodohi kami. Toh kalau kalian andai kata ada orang-orang yang dari kalian diangkat menjadi pejabat, saya tidak yakin akan mampu memberantas, membersihkan apa yang kalian tuduhkan, yang kalian telah korupsi dan sebagainya, menertibkan, menata. Saya tidak yakin. Dan saya yakin kalian akan diam dan akan bersemayam, bersua dengan sesama mereka. Intinya bahwa kalian sudah bisa makan satu meja dan sudah bisa menjadi penikmat sama-sama. Itu saja intinya. Jadi jangan gunakan massa, jangan gunakan masyarakat demi untuk tujuan kalian karena kalian tidak dapat bagian. Paham di sini? Nah, saudaraku, jadi dalam hal untuk mengadili hal apa yang tidak ada, hal apa yang manusia itu bisa klaim bahwa ia adalah orang yang sempurna, tidak ada. Jadi kita tidak objektif, kita tidak profesional kalau kita hanya menghakimi satu orang sementara orang yang ada di situ ada jumlah ribuan. Kemudian lagi tuntutan akun kufu Bapak. Seakan-akan akun tersebut menjadi sebuah bencana yang besar bagi kalian yang masuk di agenda kalian. Karena kalian dengki, kalian iri ketika Gibran itu menjadi seorang wakil presiden. Luar biasa. Kalian mengatasnamakan agama. Dengan cacian, dengan makian, bahkan mengatakan konstitusi haram anak haram yang dihasilkan oleh konstitusi. Luar biasa. Di dalam hal ini, masyarakat semuanya, mari kita bijak, mari kita cerdas. Dan kepada presiden saat ini yang terpilih, tentunya ini menjadi sebuah rujukan yang harus kita waspadai dan hati-hati. Bahwa agenda-agenda mereka bukan hanya
terjadi kali ini saja. Dan pergerakan ini mereka sudah rencanakan dari lama. Dan tindakan-tindakan yang akan meruntuhkan NKRI itu lahirnya dari mereka dan sudah dibongkar pada tahun-tahun yang lalu. Karena itu, sebab dari itu organisasi ini dibekukan pemerintah. Maka harus waspada. Pada tentu presiden yang terpilih, saya meyakini dengan latar belakang beliau, Bapak Presiden yang berpengalaman, dengan tentu banyak ilmu pengalaman yang beliau dapat sehingga untuk memimpin negara ini saya yakin. Dan beliau mempunyai prinsip yang sangat luar biasa. Dan saya tentu, selain pesan saya untuk waspada dan hati-hati kepada Bapak Presiden Prabowo yang terpilih presiden, saya menegaskan bahwa mereka FPI, saya pastikan bukanlah orang yang cenderung kepada Bapak Presiden saat ini. Justru mereka pengkhianat, karena saya yakin ketika pemilihan, arahan dan tujuan mereka bukanlah kepada Bapak Prabowo dan Gibran. Dan ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Gibran, mereka mau cuci tangan, bahkan minta bantuan. Paham itu Pak, andai mereka ada pengkhianat. Dan saya sekali lagi katakan dengan tegas bahwa saya meyakini organisasi FPI dan anggotanya dan para tokoh sesepuhnya tidaklah condong pada pilihan Bapak yang akan menjadi presiden, terlebih pada wakilnya Bapak Gibran. Karena itu hal-hal rengean-rengean yang berasal dari kelompok-kelompok FPI dan para habaib perlu Bapak waspadai. Justru saya katakan sekali lagi, sejatinya mereka itu adalah pengkhianat Bapak yang sejati. Bahkan ada saya lihat video-video yang mereka anggap bahwa mereka terang-terangan yang sudah tidak condong pada Bapak Prabowo. Mudah-mudahan video saya ini
akan sampai pada beliau. Dan sekali lagi, dengan kepemimpinan beliau, saya yakin bahwa Katria menjadi seorang tokoh kepemimpinan orang yang ada di nomor satu di Republik ini dengan segudang pengalaman, dengan segudang ilmu. Saya meyakini bahwa tepat bahwa Presiden Bapak Prabowo adalah orang yang layak memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudaraku, selain dari itu, kita tidak heran dengan fenomena-fenomena daripada kalangan FPI dan para habaib, mana atas dasar mereka menggunakan kewenangan-kewenangan yang mereka anggap berhasil, dan mereka coba untuk ulang, termasuk keberhasilan mereka mengumpulkan jamaah ketika aksi 212. Mereka gunakan kembali dengan judul reuni 411. Kemudian lagi di mana isu SARA yang memenjarakan saudara Ahmad ketika itu. Mereka saat ini di dalam pilihan gubernur Jakarta, mereka pun menggunakan daripada isu-isu SARA, orang-orang yang mengatasnamakan agama. Dan kalau tidak sepaham, tidak sependapat dengan ideologi yang mereka, pasti mereka akan menyerang dan membabi buta. Nah, saudara, mudah-mudahan video saya bermanfaat, tentunya harapan saya, dan bisa kita ambil sebuah pelajaran di mana ini kita bukan menaruh sebuah kebencian, kita bukan atas dasar hasud, bukan atas dasar kita ada kepentingan. Jadi biasa-biasa saja, sekalipun kita konten yang bijak, sekalipun kita menyampaikan sesuatu yang kontra, sampaikan dengan santun. Agar tentu kita tidak lebar dan meluas akan sampai pada kita mencaci maki yang justru dilarang oleh syariat. Jadi